Halo Sobat Mediva, semoga Sobat semua dalam keadaan sehat lahir batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Telur merpati adalah salah satu telur paling sering diincar oleh para penggemar burung, baik itu untuk diambil dagingnya maupun untuk dijadikan peliharaan. Namun, sebelum Anda bisa menikmati merpati, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu berapa hari telur merpati menetas. Mengetahui waktu tepat untuk menetasnya telur merpati menjadi suatu hal sangat penting. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas anak merpati yang akan Anda hasilkan. Pada umumnya, telur merpati membutuhkan waktu sekitar 17-19 hari untuk menetas. Namun, beberapa faktor seperti suhu lingkungan dan kualitas telur dapat mempengaruhi lama atau cepatnya telur merpati menetas. Oleh karena itu, jika Anda ingin memperoleh hasil lebih baik, maka Anda harus memperhatikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah telur merpati menetas. Sebelum membicarakan tentang hal-hal harus dilakukan, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana cara mengetahui telur merpati masih baik dan siap untuk diinkubasi. Telur merpati masih baik biasanya mempunyai ciri-ciri seperti warnanya putih pucat atau sedikit kehijauan, serta permukaannya halus dan tidak mengelupas. Sedangkan telur merpati yang sudah tidak baik biasanya memiliki warna kekuningan atau kecoklatan, terdapat noda atau bercak di kulitnya, dan rasanya sudah kecut. Oleh karena itu, pastikan Anda memperoleh telur masih segar atau baik sebelum Anda ingin melakukan proses penetasan. Merpati adalah salah satu burung yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Salah satu hal menarik dari merpati adalah kebiasaannya menetas telur. Proses penetasan telur merpati membutuhkan waktu tertentu dan harus dijaga dengan baik agar telur menetas dengan sukses. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang berapa hari telur merpati menetas dan proses penetasan telur burung merpati secara lengkap. Penetasan telur merpati merupakan suatu proses yang dimulai dari saat indukan merpati bertelur hingga telur menetas. Untuk membuat proses ini sukses, beberapa persiapan harus dilakukan sebelum telur ditaruh di inkubator. Persiapan pertama harus dilakukan adalah mempersiapkan inkubator atau kerangka pembuatan sarang. Inkubator bisa dibuat dari wadah dihangatkan dengan lampu pijar atau lampu inframerah. Sedangkan kerangka yang digunakan untuk sarang bisa berupa anyaman dari kayu atau bambu dipasang di tempat sunyi atau teduh agar telurnya bisa dijaga, serta dipanaskan dengan tepat. Jika tidak, telur akan sulit untuk menetas atau gagal menetas. Pada bagian ini, kita akan memberikan informasi lebih jelas tentang waktu diperlukan agar telur cepat menetas. Saat induk merpati bertelur, telur tersebut harus ditaruh di tempat sesuai agar proses menetas sukses. Waktu dibutuhkan telur merpati untuk menetas adalah 14-16 hari sejak telur itu pertama kali ditinggalkan oleh induknya. Namun, terkadang waktu ini juga bisa berbeda tergantung dari kondisi lingkungan atau suhu di sekitarnya. Selama masa inkubasi, telur merpati tidak boleh terlalu dingin atau panas. Suhu ideal untuk menetaskan telur merpati adalah sekitar 35 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 60-65%. Selain itu, telur merpati harus dirotasi sekitar 3-4 kali sehari agar telur tidak menempel di dinding inkubator atau kerangka. Rotasi telur dilakukan dengan cara memutar telur pada sudut tertentu dan disimpan kembali di inkubator atau kerangka. Setelah masa inkubasi berlangsung selama kurang lebih 14-16 hari, telur merpati akhirnya siap untuk dikerami. Waktu terbaik untuk menetas adalah di siang hari,
karena merpati akan lebih aktif dan siap untuk menyambut telur sudah menetas. Merpati yang baru menetas akan memerlukan perawatan ekstra pada awalnya, karena dia harus dihangatkan dengan suhu tubuh ibunya dan diberi makan lunak agar bisa tumbuh sehat dan kuat. Berapa lama telur burung merpati menetas? Telur merpati bisa menjadi salah satu hal menarik untuk diobservasi, terutama untuk para pecinta burung. Kita bisa melihat perkembangan dari telur sampai menetas dan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses itu terjadi. Berikut ini adalah informasi mengenai berapa lama telur merpati menetas beserta tabel harga. Masuk ke dalam dunia beternak burung, informasi tentang berapa lama telur merpati menetas sangat berguna. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas? Proses penetasan telur merpati biasanya memakan waktu selama 14 hari. Namun, ada juga kasus di mana telur baru menetas setelah 16-18 hari. Hal ini tergantung pada berbagai faktor, baik dari kondisi lingkungan maupun cara pengelolaan telur merpati. Untuk mendapatkan telur merpati berkualitas, tentu saja perlu pemilihan indukan yang tepat serta perawatan telur baik. Pengelolaan telur merpati baik dipengaruhi oleh kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga cara menyimpan telur merpati yang benar supaya tidak mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi waktu penetasan telur merpati. Burung merpati memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai hobi atau peliharaan, namun merpati juga terkadang dimanfaatkan untuk keperluan bisnis seperti kompetisi balap merpati atau untuk diambil manfaat dari kotorannya sebagai pupuk untuk tanaman. Demi memastikan kelangsungan hidup merpati, proses penetasan telur menjadi faktor penting harus diperhatikan. Sebagai calon peternak, kamu harus tahu berapa hari telur merpati menetas dan apa saja faktor-faktor mempengaruhinya. Berikut ini adalah beberapa faktor dapat mempengaruhi waktu penetasan telur merpati. 1. Suhu lingkungan. Suhu lingkungan merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan waktu penetasan telur merpati. Idealnya, suhu kandang untuk mengerami telur merpati harus berada di antara 25-30 derajat Celcius. Suhu yang tidak sesuai, baik itu terlalu panas atau terlalu dingin, akan sangat mempengaruhi perkembangan embrio dalam telur. Hal ini dapat memperpanjang durasi waktu penetasan dan bahkan menyebabkan kematian embrio dalam telur. 2. Kelembaban kandang. Kelembaban terlalu tinggi atau terlalu rendah di dalam kandang dapat mempengaruhi waktu penetasan telur merpati. Kelembaban kandang ideal untuk telur merpati adalah di antara 50-70%. Kelembaban tidak sesuai dapat menyebabkan pengembangan embrio tidak sempurna, sehingga bisa menghasilkan merpati cacat atau tidak sehat. 3. Kualitas telur. Faktor ketiga dapat mempengaruhi waktu penetasan telur merpati adalah kualitas telur itu sendiri. Telur sehat dan berkualitas baik memiliki kulit kokoh atau permukaan halus. Sedangkan telur buruk biasanya memiliki kulit tipis, retak, serta tanda-tanda kerusakan lainnya. Jika kamu ingin mempercepat penetasan telur merpati, pastikan untuk hanya menggunakan telur berkualitas baik. Dari ketiga faktor di atas, kamu bisa memperkirakan berapa hari telur merpati menetas. Waktu penetasan telur merpati yang sehat biasanya berkisar antara 16-18 hari. Namun, pada prakteknya, waktu penetasan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor di atas serta faktor lain seperti rasio jantan betina dalam kandang atau perawatan kandang dalam rangka mencukupi kebutuhan merpati. Kesimpulan dalam dunia beternak merpati, informasi mengenai berapa lama telur burung merpati menetas sangatlah penting.
Waktu penetasan telur tepat akan mempengaruhi kualitas burung merpati dihasilkan. Selain itu, memilih indukan tepat serta perawatan telur baik juga sangatlah penting untuk mendapatkan telur merpati berkualitas. Dalam prakteknya, telur merpati biasanya menetas selama 14 hari. Namun bisa memakan waktu hingga 18 hari. Terakhir, harga telur burung merpati bervariasi tergantung pada jumlah telur dibeli. Cara menjodohkan merpati menjadi topik menarik dalam dunia burung. Beberapa orang memilih untuk memelihara merpati sebagai hobi, sedangkan yang lain memutuskan untuk menjalankan bisnis penghasilan. Apapun tujuannya, menjodohkan merpati menjadi langkah penting dalam memperoleh burung betina dengan kualitas terbaik. Saat memutuskan untuk menjodohkan merpati, terdapat beberapa faktor harus dipertimbangkan. Hal ini meliputi kualitas atau karakteristik burung, serta kecocokan antara jantan lalu betina. Menjodohkan merpati bukanlah tugas mudah, tetapi dengan persiapan matang serta pemahaman cukup. Proses ini bisa berjalan lancar. Bagi sebagian orang, memilih perjodohan merpati mungkin tampak seperti suatu hal yang mudah. Namun, perlu diingat bahwa burung merpati memiliki keunikan tersendiri. Bahkan para pemilik sudah berpengalaman pun masih perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan sifat burung dimiliki sebelum memutuskan untuk menjodohkannya. Memilih pasangan yang tepat adalah hal penting dalam menjodohkan merpati. Jangan hanya memilih jantan atau betina terlihat sehat atau stamina sedang bagus. Sebagai calon peternak, harus memilih merpati jantan lalu betina memiliki kualitas terbaik serta bisa menjadi teladan di kandang. Mendapatkan pasangan merpati cocok untuk dijodohkan adalah hal penting dalam perawatan merpati. Berikut adalah persiapan menjodohkan merpati. 1. Menentukan merpati jantan dan betina. Langkah awal sebelum menjodohkan merpati adalah dengan memilih merpati jantan dan betina yang akan dipasangkan. Ada beberapa cara untuk menentukan jenis kelamin pada merpati diantaranya. Melihat bentuk tenggeran, pria memiliki tenggeran lebih besar dibandingkan wanita. Melihat bentuk kepala, pria memiliki kepala lebih besar lalu lebih bulat dibandingkan wanita. Melihat posisi lubang kloaka, terdapat perbedaan pada jarak antara lubang kloaka dengan anus pada merpati jantan maupun betina. Melihat perilaku kawin, merpati jantan akan sering memperlihatkan tarian kawin atau kuing ketika di sekitar betina. 2. Pemilihan pasangan merpati yang cocok. Setelah mengetahui jenis kelamin pada merpati, saatnya memilih pasangan merpati yang cocok. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan merpati cocok adalah melihat usia merpati. Pasangan merpati sebaiknya memiliki usia berbeda maksimal 2 tahun. Melihat asal induk, sebaiknya pasangan merpati yang dipilih memiliki induk tidak terlalu berkerabat agar keturunan dihasilkan sehat. Melihat karakteristik merpati, sebaiknya pasangan merpati memiliki karakteristik seimbang dan senang berdekatan dengan pasangannya. 3. Perawatan sebelum penjodohan. Sebelum dipasangkan, merpati harus dilakukan perawatan maupun persiapan agar kondisi optimal saat penjodohan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Memberi makanan baik lalu seimbang dengan kandungan nutrisi cukup. Memastikan kandang tempat merpati dijaga kebersihan lalu tidak berantakan. Memberi asupan garam pada air minum merpati untuk menjaga daya tahan tubuh. Memberi vitamin lalu suplemen untuk menjaga kondisi kesehatan merpati. Memberikan waktu cukup bagi merpati untuk beradaptasi dalam situasi penjodohan nantinya. Dalam menjodohkan merpati penting adalah persiapan sebelum penjodohan dilakukan. Dengan adanya persiapan matang, maka merpati bisa dipasangkan dengan baik maupun dapat menghasilkan keturunan sehat atau berkualitas.
Merpati merupakan salah satu jenis burung yang terkenal dengan kesetiaan maupun kemampuannya dalam diri menuju rumahnya. Beberapa orang cenderung memeliharanya untuk tujuan balap dan pameran. Namun, menjodohkan bisa menjadi tantangan jika seseorang tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut. Berikut beberapa langkah cara menjodohkan merpati anti gagal. 1. Pilih pasangan yang tepat. Cara pertama dalam menjodohkan merpati adalah memilih pasangan tepat. Yang terbaik adalah pasangan merpati muda dengan lawan jenis usianya hampir sama. Selain itu, juga harus memastikan bahwa pasangan tersebut berasal dari jenis sama dengan merpati yang memiliki sifat ataupun perilaku berbeda tergantung jenisnya. Pastikan burung jantan dalam keadaan sehat dan cukup makan karena akan memudahkan proses perkawinan. 2. Persiapkan sarang. Merpati membutuhkan tempat aman serta nyaman untuk berkembang biak. Kotak sarang harus cukup luas agar pasangan dapat kawin atau betina dapat bertelur. Kotak sarang sebaiknya ditempatkan di tempat yang tenang untuk menghindari gangguan sehingga dapat mempengaruhi proses perkembangbiakan. 3. Proses kawin. Merpati jantan akan mendekati betina dengan mengeluarkan suara menderu dan berjalan mengelilingi betina. Jika betina menerima ajakan pejantan, mereka akan kawin. Proses kawin memakan waktu beberapa detik, serta bisa terjadi beberapa kali dalam sehari. Proses kawin bisa memakan waktu hingga beberapa bulan. Serta pasangan tersebut akan kawin hingga betina bertelur. 4. Merawat telur. Setelah betina bertelur, penting untuk merawatnya. Kotak sarang harus bersih, serta telur harus tetap hangat maupun kering. Telur akan menetas setelah 14 hari. Anak ayam akan lahir. Sangat penting untuk menyediakan makanan ataupun air bersih bagi anak ayam saat mereka tumbuh. Diperlukan waktu sekitar 14 hingga 18 hari bagi anak ayam untuk mendapatkan bulunya maupun belajar terbang. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan oleh banyak orang. Merpati bisa menjadi hobi sampingan, bahkan bisa menjadi sumber nafkah bagi para penghobinya. Salah satu hal harus diketahui adalah cara menjodohkan merpati agar hasil ternakannya sehat dan berkualitas. Tidak hanya itu saja, perawatan setelah merpati menjodohkan juga sangat penting untuk dilakukan agar dapat menjaga kesehatan dan kebugaran sang burung pasca melahirkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk merawat merpati setelah menjodohkan. Berikut penjelasannya. 1. Cek kesehatan merpati. Hal pertama harus dilakukan setelah merpati bersuamikan dan beranak adalah memeriksakan kesehatan merpati tersebut ke dokter hewan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah kondisi kesehatan merpati baik-baik saja. Dokter hewan akan memeriksa kesehatan merpati secara menyeluruh termasuk memeriksa wajah, mata, hidung, paruh, dan telinga. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan pada fisik dan sistem reproduksi merpati. 2. Menyiapkan kandang. Setelah merpati hamil lalu melahirkan, maka sarana penampungan seperti kandang atau sangkar harus dipastikan bersih. Hindari membuat kandang yang terlalu sempit atau terlalu sesak agar merpati bisa bergerak leluasa. Jangan lupa juga memberikan alas kandang empuk lalu hangat. Pilihlah material aman maupun tahan lama untuk membuat sangkar sehingga tidak mudah rusak. 3. Pemberian makanan dan minuman yang cukup. Ketika merpati baru saja melahirkan, memberikan nutrisi yang tepat sangatlah penting. Berikan makanan mengandung nutrisi cukup seperti biji-bijian, biji bunga matahari, kapulaga, jagung, kacang hijau, serta beras merah. Kandungan nutrisi pada makanan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi merpati pasca melahirkan. Selain itu, pastikan pemberian air minum cukup atau sesuai.
Berikan air minum bersih serta segar agar merpati tetap sehat dan segar selalu. 4. Pembersihan kandang. Rutinitas perawatan atau kebersihan pada sangkar sehingga merpati perlu dilakukan agar merpati tetap sehat. Lakukan pembersihan setidaknya sekali seminggu pada sangkar ataupun jangan lupa membersihkan kotoran di dalam sangkar agar tidak mengundang penyakit. Selain itu, lakukan juga grooming atau perawatan bulu merpati, seperti menjaga kebersihan maupun kekeringan bulu, agar tetap bersih lalu terbebas dari parasit. Kesimpulan dari pembahasan di atas. Dapat kita simpulkan bahwa cara menjodohkan merpati merupakan proses tidak mudah dan membutuhkan kesabaran serta perhatian cukup. Pemilihan induk yang tepat, pengaturan kandang baik, serta pemberian pakan cukup menjadi faktor penting dalam menjodohkan merpati. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.